Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas modul terakhir ya untuk statistika ekonomi untuk kode mata kuliah SPA 4123, dan di mana di modul terakhir ini emang udah biasanya statistik yang benar-benar statistik lah ibarat kata. Jadi dalam statistik itu kan ada yang cuman mendeskripsikan aja nih keadaan di lapangan seperti apa. Nah, tapi ketika kita mengambil data itu kan juga kadang untuk penelitian, yang dimana kalau misalnya saya mau ngambil data air, misalnya air di sebuah sungai, katanya sih berdasarkan laporan itu begini-begini loh. Nah, terus akhirnya diteliti, dan untuk melakukan ini dia salah atau benar itu bisa dilakukan dengan cara uji hipotesis ya. Jadi kata misalnya, kata si A ini atau kata si tempat itu mengatakan bahwa begini 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 begini. Nah, terus kita otomatis kita melakukan pengambilan data ya kan, terus bla 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 diolah secara statistik ya, dengan metode-metode statistika, and then disampailah kesimpulan apakah benar atau salah gitu. Nah, salah satunya adalah dengan uji hipotesis ya. Oke, di mana? Nah, dalam hipotesis itu cuma ada dua sebenarnya ya. Ada istilahnya adalah H0, ada istilah H0 sama H1. Nah, untuk H0 ini adalah hipotesis yang intinya ini H0 sama H1 ini adalah hipotesis yang saling berlawanan ya. Nah, jadi ini adalah untuk H0 itu adalah hipotesis 0, yang biasanya untuk hipotesis 0 ini biasanya berdasarkan klaim ya. Klaim itu berdasarkan kalau misalnya nih kita misalnya kerja di perusahaan atau mungkin kita mau meneliti di sebuah perusahaan. Nah, ternyata si perusahaan ini bilang, punya saya itu atau di perusahaan saya tuh barangnya kualitasnya segini loh, atau rata-rata misalnya bobotnya segini loh gitu. Nah, ada lagi yaitu adalah H1, yang dimana H1 itu bukan hipotesis satu, melainkan hipotesis alternatif. Yang dimana kalau hipotesis alternatif inilah yang berdasarkan kenyataan di lapangan. Nah, jadi makanya seperti yang saya bilang, misalnya contoh tadi berdasarkan air sungai misalnya. Kata penduduk gitu, atau mungkin kata siapa gitu di daerah situ mengklaim bahwa ternyata kadar kandungan dari sebuah kandungan dari sebuah senyawa ini di air sungai tersebut tuh segini loh. Nah, berarti nanti hipotesis alternatifnya itu akan begini dan akan sesuai dengan kenyataan. Jadi ibarat kata tuh kalau misalnya nih jadi hipotesis alternatif itu biasanya ini enggak berupa pertidaksamaan ya. Karena kan ketika kita bahas suatu yang nyata itu kan bisa jadi sama dengan atau bisa jadi nggak sama dengan gitu ya. Nah, tapi intinya gini, kalau di hipotesis 0 itu biasanya tandanya pasti ada sama dengan ya. Karena dia mengklaim bahwa bakal begini gitu. Jadi bisa lebih kecil bisa. Jadi tandanya tuh bisa sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu otomatis lawannya. Nah, atau mungkin gini, ibarat kata nih, kalau berdasarkan klaimnya dia itu sama dengan, berarti kalau kada kenyataannya kalau misalnya kita bahas bisa jadinya ya gitu ya. Maksudnya ini adalah suatu yang berlawanan, ya bisa jadi nggak sama dengan, bisa lebih besar lebih kecil, atau lebih kecil, atau lebih besar, seperti itu ya. Kalian bisa lihat aja contoh di ini ini mungkin saya langsung aja dari modulnya ya. Di halaman 9.6 ada beberapa contoh. Misalnya nih di contoh 9.1,
kata perusahaannya ini katanya kan irit bahan bakar nih, ya kan. Nah, berdasarkan klaim gitu ya, berdasarkan klaim si perusahaan atau menurut perusahaan tersebut bahwa jumlah rata-rata kilometer yang dapat ditempuh itu 15 kilometer per liter. Nah, namun konsumen menyatakan bahwa klaim tersebut berlebihan dan menganggap jumlahnya tidak maksimal. Jadi terus katanya sih kurang dari 15 kilometer. Nah, berarti hipotesis nolnya itu berdasarkan klaim perusahaan yaitu adalah sama dengan, sedangkan hipotesis satunya itu berdasarkan kenyataan yaitu adalah berdasarkan apa yang ada di lapangan, apa yang terjadi. Dan katanya yang terjadi itu adalah kurang dari 15 kilometer. Makanya mu-nya atau rata-ratanya lebih kecil daripada 15 kilometer per liter. Oke, untuk contoh 9.2 katanya nih, untuk paket kilat nih katanya perusahaan pengiriman barang mengklaim bahwa waktu yang diperlukan tuh rata-rata 48 jam. Nah, tapi katanya ada toko ini katanya sih lebih lama daripada 48 jam. Berarti hipotesis nolnya rata-ratanya 48 jam nih berdasarkan klaimnya. Tapi berdasarkan kenyataannya ini adalah lebih daripada 48 jam. Dan nanti di sini kita berdasarkan data, kita ambil datanya dulu, kita lakukan uji hipotesis dan nanti bakal mana nih yang diterima, yang H0 apa yang H1. Kalau misalnya emang kita terima yang H0 berarti hipotesis atau si klaimnya perusahaan ini benar, sedangkan si orangnya ini yang salah gitu loh ya. Mungkin karena akibat apa namanya, gara-gara mungkin dia dapat yang lebih dari 48 jam mungkin ya kan. Nah, ada beberapa faktor lah. Kemudian untuk contoh 9.3, katanya sebuah perusahaan farmasi katanya mengklaim bahwa suatu jenis zat aktif yang terkandung dalam suatu jenis obat tuh 50 mg. Terus katanya nih berbahaya bila mengandung berlebihan dan tidak efektif gitu ya. Bila mengandung kurang, berarti klaimnya itu sama dengan 50, tapi untuk alternatifnya adalah tidak sama dengan, alias secara kenyataannya kalau ini berarti kalau misalnya H0 nih berdasarkan klaimnya yang aman, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya adalah yang enggak aman, alias lebih kecil dari 50 atau lebih besar daripada 50, sehingga kita pakai yang tidak sama dengan aja. Karena kalau tidak sama dengan ini kan bisa kurang bisa lebih. Kemudian 9.4 nih kalian juga bisa baca, katanya si perusahaan cat ini klaim bahwa catnya itu nggak pudar, tidak akan pudar selama 5 tahun. Yang artinya berarti 4 tahun masih oke, 5 tahun oke. Tapi kalau lebih udah pasti nggak bisa. Nah, sebuah perusahaan pembuat thinner menyatakan bahwa ketahanan maksimal hanya berlaku pada cuaca yang tidak ekstrim. Perusahaan thinner tersebut mengklaim bahwa menambahkan thinner yang mereka produksi maka ketahanan cat akan meningkat. Oke. Berarti berdasarkan klaim perusahaan ya, maka si catnya ini paling mentok 5 tahun ya, nggak pudar. Berarti hipotesis awalnya adalah atau hipotesis nolnya adalah lebih kecil sama dengan 5 tahun. Karena bisa kurang dari 5 tahun tapi paling mentok 5 tahun. Nah, berarti yang salah katanya kalau 5 tahun ini kalau mungkin dikasih thinner gitu ya, mungkin dikasih thinner jadi lebih. Makanya hipotesis alternatifnya berdasarkan kenyataan, maka jawabannya ini lebih daripada 5 tahun ya. Makanya untuk hipotesis nol atau hipotesis awal dan hipotesis alternatif ini nanti akan ada di soal keterangannya. Mintanya apa ya. Oke, jadi nanti dari ini ya kemungkinannya ada dua. Kalau yang pertama adalah terima H0, ya kan. Berarti kalau terima H0 berarti tolak H1. Terus kalau yang kedua ya berarti kalau nggak tolak H0, maksudnya kalau yang pertama terima H0 dan tolak H1, atau kalau enggak ya tolak H0, dan kalau tolak H0 berarti diterima H1-nya. Seperti itu ya. Ya udah, so kita lanjut aja langsung ke
ini aja ya, latihan soalnya aja karena ini secara teoritis umumnya. Kesalahan tipe 2 ya, di sini udah ada tabelnya berdasarkan materi di halaman 9.7 ya. Ini ada di tabel ini ada di halaman 9.7, mengatakan bahwa kesalahan tipe 2 yang bagian sini adalah ketika H0-nya salah. Berarti gini ya. Ingat, ini yang nomor 1 ini sama aja kayak kalau H0 ini benar. Terus berarti kalau H0 benar berarti H1-nya salah. Terus kemudian kalau misalnya tolak H0 berarti H0-nya salah, H1-nya dia benar. Oke, jadi katanya nih kalau H0-nya benar alias berarti H1-nya salah, akan terjadi kesalahan tipe 1 kalau kan kalau misalnya H0-nya benar, terus kalau misalnya nolak H0 alias H0-nya ini salah, ya udah nggak ada kesalahan. Tapi alias ini kan diterima ya. Ini kan alias diterima. Ya kalau misalnya H0-nya benar alias saya terima H0, kalau keputusannya terima H0 otomatis nggak ada kesalahan. Tapi kalau misalnya nih hasilnya H0-nya kita terima, tapi ternyata kita tolak H0, itu kemungkinan ada beberapa yang mistik kecil. Bukan dalam perhitungannya. Yang di sini yang kita bahas adalah terkait dengan informasi yang ada di situnya. Gitu. Jadi misalnya nih, ternyata kalau misalnya kita punya terima H0, terus ternyata H0-nya ini salah gitu ya. Jadi kita masuk ke terima H1. Nah, berarti ada beberapa persen yang pas kita terima H1 atau kita tolak H0, itu sebenarnya masih ada bagian yang bisa keterima loh, gitu. Jadi yang dimaksud kesalahan itu adalah ada beberapa yang emang harusnya keterima, cuman karena ada kesalahan dalam menentukan suatu pilihan, ya, itu menyebabkan ada kesalahan kecil. Nah, makanya di sini nanti akan ada istilah yang namanya untuk H0 dan H1 ini akan ada istilah yang namanya adalah alfa atau taraf signifikansi. Taraf signifikansi. Yang dimana taraf signifikansi ini berarti adalah tingkat error, ya, tingkat error nih. Jadi kalau misalnya dimana biasanya error itu biasanya bisa jadi 1%, 5%, dan seterusnya. Tapi yang biasa kita pakai itu atau yang biasa digunakan adalah yang 1% sama 5% aja, ya. Oke. So, kesalahan tipe 2 yang di bagian sini nih, berarti ketika H0-nya salah atau berarti nih ini kalau H0 salah berarti H1-nya benar. Kalau misalnya untuk H0 benar berarti ini H1-nya salah ya. Nah, katanya nih H1 benar atau H0 salah dengan kondisi adalah menolak H0. Ya, tidak menolak H0 alias berarti menyatakan bahwa kalau misalnya H1-nya benar, terus abis itu H1-nya benar, tapi karena tidak menolak H0 berarti H0-nya diterima gitu loh, ya. Jadi kesalahan tipe 2 ini kalau dibikin bahasa ya berarti terima H0 padahal H0 salah gitu ya. Padahal H0-nya salah. Berarti bisa juga kita bilang bahwa terima H0 ini sama aja kayak menolak H0 padahal H1-nya benar. Nah, kalimat ini nih, terima H0 ya karena tidak menolak H0 padahal H0-nya ini salah, itu akan sama nilainya dengan menolak H0 ya, menolak H1 alias berarti terima H0 padahal H1-nya benar atau H0-nya salah. Seperti itu ya. Atau mungkin ini saya note saja, mungkin kalau untuk kesalahan untuk tipe 1, untuk tipe 1 berarti tolak H0
atau kita bilang berarti terima H1, padahal H0 ini benar atau berarti H1-nya salah. Kalau yang tipe kedua berarti terima H0 atau tolak H1, padahal H0-nya ini salah, H0-nya ini salah atau H1-nya ini benar. Ya, makanya jawabannya B. Probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1 paling tinggi. Nah, ini udah jelas sekali ya bahwa ini ada hubungan dengan alfa, yang dimana alfa ini adalah taraf signifikansi atau tingkat errornya, dimana semakin besar atau ibaratkan taraf signifikansi itu artinya berarti taraf dimana kalian nggak percaya gitu. Jadi misalnya nih contoh 1% berarti 1%-nya ini bohong gitu ya. Jadi saya namanya kita menduga itu kan pasti ada buruknya, ada buruknya, ada bagusnya. Kalau tingkat errornya 1%, artinya apa? Kita masih percaya 99%. Terus kalau misalnya nih, ternyata saya nggak percaya nih, atau mungkin saya errornya 5%, berarti saya masih punya kepercayaan sebesar 95%. Gitu loh, ya. So, berarti probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1 paling tinggi terjadi pada alfa yang besarnya adalah 0,1. Kalau yang ini itu adalah 1%. Nah, ya. Ini adalah 2%, ini 5%, ini adalah 10%. Ya. Jadi, kalau misalnya nih kita melakukan hipotesis, berarti saya menggunakan tingkat errornya ini 1%, yang artinya berarti ada yang bisa dipercaya itu tingkat kepercayaannya hanya 99%, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya mungkin untuk terkait dengan pembuatan hipotesis ya. Nah, kan ada beberapa model tuh kalau misalnya pas kalian lihat di contoh-contoh yang tadi saya sebutkan tuh. Maka sebenarnya untuk yang namanya pembuatan hipotesis ya, pembuatan hipotesis sendiri itu ada dua macam secara umum ya. Ada dua macam. Ada one tail, ada two tail. Kalau one tail sama two tail bedanya apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk uji hipotesis tuh ada ini ya. Uji hipotesis tuh ada bentuknya ada dua. Uji sisi ya. Uji sisi hipotesisnya adalah ada one tail. One tail that means adalah satu sisi sama two tail, dua sisi. Yang dimana kalau one tail berarti ada dua sisi ya, berarti ini sisi kiri sama sisi kanan. Kalau two tail itu ya berarti dua sisi sekaligus. Nah, artinya gimana tuh? Nah, jadi gini. Kalau kita lihat kalau misalkan masih ingat ya terkait dengan diagram kurva distribusi normal. Nah, set. Aduh. Oke. Mungkin kayaknya ntar dulu. Wait. Kok jelek ya? Nah, kurang lebih seperti ini misalnya. Nah, kalau misalnya untuk yang kiri, ini untuk yang kanan dan ini sebenarnya sama juga. Bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah kalau yang kiri berarti kita nguji sebelah kirinya aja yang ini. Berarti ingat, ini berarti daerah tolak H0. Sedangkan di sini berarti terima gitu ya. Jadi untuk di daerah arsir yang di sebelah kiri dari kiri ke sininya itu udah pasti menolak H0 ya. Alias berarti menerima gitu. Yang dimana untuk jenis hipotesisnya biasanya untuk yang di sini adalah H1-nya ya. Karena di sini yang dibahas adalah H1-nya aja. H1-nya ini adalah
uh, mu lebih kecil daripada sesuatu. Kalau yang di kanan itu H0, H1-nya adalah rata-ratanya itu lebih besar daripada sesuatu. Sehingga yang kita cek tuh bagian sebelah kanannya, yang bagian sininya. Berarti kalau kayak gitu, ini adalah tolak H0. Ya, ini tolak H0-nya. Kalau dua sisi bagaimana? Kalau dua sisi berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Makanya H1-nya ini mu-nya tidak sama dengan sesuatu. Yang artinya berarti kita ngecek itu ada ada gabungan dari ini. Sisi kiri sama sisi kanan. Nah, jadi daerah arsir ini adalah daerah tolak H0. Nah, tolak H0. Terus di sini adalah tolak H0 juga. Jadi bagian yang nggak diarsir itu adalah daerah penerimaan, penerimaan H0 ya. Oke, so untuk langsung aja ke nomor 3 ya. Perusahaan membuat ban sepeda mengklaim bahwa buatannya akan tahan selama 3 tahun walaupun dengan pemakaian setiap hari. Nah, di sini berarti bener-bener persis selama 3 tahun ya, bukan model yang kayak cat yang pudar paling mentok 5 tahun, enggak. Jadi di sini berarti untuk hipotesis nolnya kita ngambil dari kalimat ini dulu ya. Ban sepeda buatannya, pembuat ban sepeda mengklaim bahwa ban sepedanya buatannya akan tahan selama 3 tahun. Nah, terus kemudian ada yang mengklaim bahwa sebuah lembaga konsumen mengklaim juga bahwa mengklaim bahwa ketahanan ban ini 3 tahun hanya terjadi dengan pemakaian sepeda yang dilakukan tidak setiap hari. Otomatis apa? Kalau di bagian yang biru H0-nya itu kata berdasarkan perusahaan pembuat ininya adalah katanya rata-ratanya itu persis banget 3 tahun. Ya, 3 tahun. Sedangkan untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya berdasarkan kenyataan di lapangan, ternyata kalau misalnya kalau nggak digunain setiap hari, itu tetap aja gitu loh. Bahwa ketahanan ban selama 3 tahun itu hanya terjadi kalau nggak dipakai tiap hari. Berarti kalau misalnya dipakai tiap hari, bagaimana? Pasti bakal kurang daripada 3 tahun. Gitu ya. Jadi dari sini hipotesis awalnya atau hipotesis nolnya adalah sama dengan 3 tahun. Dan hipotesis satunya itu kurang dari 3 tahun. Makanya untuk jawaban soal nomor 3 adalah yang B. Ya. Terus uji sisi pada soal nomor 3 adalah uji sisi yang bagaimana? Nah, uji sisi nomor 3 ini adalah kita lihat H1-nya. Lebih kecil. Ya kan, lebih kecil. Berarti membahas hanya bagian yang lebih kecil saja. That means apa? That means artinya berarti hanya menguji satu bagian saja, yaitu adalah di bagian kiri. Maka nomor 4 adalah yang B jawabannya ya. Atau left tail test ya. Uji sisi hipotesis bagian kiri. Nah, terus untuk nomor 5, uji dua sisi dilakukan saat bagaimana? Ya, uji dua sisi ini dilakukan ketika hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu menggunakan kata-kata tidak sama dengan. Jadi nomor 5 adalah yang C. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk tes formatif pertamanya terkait dengan pengenalan dulu lah, pengenalan terkait dengan hipotesis gitu ya. Oke, jadi nomor 3 sama nomor 4 sama nomor 5-nya untuk di tes formatifnya saya hapus terlebih dahulu. Dan langsung saya lanjut aja ya ke tes formatif yang kedua. Karena ini mungkin bisa langsung jadi satu ya. Oke, nomor 1 ini udah terkait dengan uji hipotesisnya. So, karena berhubung uji hipotesis, maka otomatis kita memerlukan yang namanya tabel. Karena uji hipotesisnya nanti ada menggunakan tabel Z atau tabel T lah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk di modul ke-9 tes formatif kedua yang dipakai tuh dua
uji. Yang pertama adalah uji Z sama uji T. Nah, sebenarnya simple kalau untuk uji hipotesis itu gini, simpelnya. Uji hipotesis itu yang pertama adalah hitung apa namanya? Apa sih namanya? Z tabel misalnya, atau Z tabel atau T tabel lah, intinya yang berhubungan dengan tabelnya ini berdasarkan dengan tingkat kepercayaan. Yang kemudian yang kedua adalah hitung statistiknya, hitung Z data statistik, berarti Z statistik misalnya. Terus habis itu atau Z hitung. Yang kemudian yang ketiga barulah bandingkan, ya, barulah bandingkan Z tabel yang ada di tabel dengan Z hitung. Itu untuk T juga sama aja. Cuma bedanya adalah ketika untuk dengan uji yang berbeda, biasanya nanti akan berbeda di bagian nomor 1 terkait dengan cara baca tabelnya atau cara nyari angkanya. Terus kemudian kalau untuk yang kedua, biasanya ini ada perbedaan terkait dengan rumus. Oke. So, kita langsung aja mulai dari nomor 1 biar makin paham, karena untuk hitung-hitungan seperti ini kalau misalnya nggak langsung ke eksekusinya nanti malah bingung. Oke, ternyata kita udah punya nomor 1 informasi langsung. Jadi di sini nomor 1 cuman baca cara bacanya aja dulu. Katanya nih, kita punya Z hitung. Nah, jadi ingat ya, kan pertamanya kita punya Z tab. Di sini kita punya Z tabel ada 2. Ya, ada Z tabelnya ada 2 nih. Kalau untuk alfa alias tingkat errornya 0,01 alias 1%, maka Z tabelnya ini atau Z ininya adalah sebesar min 2,33. Nah, kalau misalnya alfanya adalah 0,05, nah ini kita nggak tahu ya apakah one tail atau two tail, karena nanti akan berbeda ya untuk one tail sama two tailnya. Katanya ini min 1,645. Nah, kemudian ternyata kita punya nomor 2 adalah Z statistik atau Z hitung. Nah, yang dimana Z hitungnya adalah min 1,67. Nah, kira-kira nih kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada 2 macam nih, karena kita punya alfa yang berbeda. Yang pertama, kalau misalnya alfanya 0,01, nah ini gampang. Sebenarnya nggak perlu ribet-ribet ngapalin teoritis. Kalau misalnya Z hitungnya dibandingin sama Z tabel itu nanti begini, itu nanti terima H0, nggak usah begitu. Kita bikin aja kurva yang namanya, ini kan terkait dengan distribusi normal kan. Nah, kita tahu bahwa di sini kan dia 0. Kan gitu. Set ini 0. Nah, kita lihat nih. Untuk Z hitung ya kan, kita ini saya bikin dua aja sekaligus ya. Nah, jadi kalau berdasarkan Z hitung, saya pakai warna biru ya. Z hitung tuh ada di min 1,67. Misalnya di sini. Min 1,67. Tapi ingat, sebelum saya masukin min 1,67, masukin dulu yang nomor satunya. Ya, yaitu adalah yang Z tabel. Ini saya pakai 0,01 berarti min 2,33. Min 2,33. Tapi kenyataannya adalah Z hitung yang saya dapat itu ada di min 1,67. Ada di sini nih. Min 1,67 ada di sini dong. Nah, ingat. Berarti karena berhubung ingat ya. Ini adalah di daerah ini adalah daerah tolak H0, reject H0. Di bagian sebelah kanannya itu adalah terima H0. So, berarti kesimpulan dari untuk yang pertama ini adalah karena yang merah ada di daerah terima H0 ya. Jadi patokannya yang biru muda dulu. Di sebelah kiri yang biru muda ini tolak, sebelah kanannya terima. Nah, karena merahnya ini ada di sebelah kanan yang biru alias di bagian terima H0, maka kesimpulannya adalah terima H0. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya alfanya 0,01. Kalau alfanya 0,05 alias dengan
errornya 5%. Katanya punya tabel min 1,645. Nah, misalnya min 1,645 di sini ya. Min 1,645. Tapi kenyataannya kita punya jatuh hitung tabel yang dimana di sini nih min 1,67. Dan ingat, di sebelah kirinya ini adalah tolak H0. Di bagian sininya adalah terima H0. Nah, kesimpulannya apa? Berarti untuk yang 0,05 ini kesimpulannya adalah tolak H0. Sehingga coba kita cek. Menerima H0 untuk alfa 0,01 betul ya. Terus menolak H0 untuk alfa 0,1 salah. Menerima H0 salah karena dia tolak harusnya. Terus menerima H1. Ya kalau misalnya menolak H0 salah, apalagi menerima H1 kan. B sama D ini mempunyai arti yang sama. Ya udah, jawabannya nomor 1 adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, terus bagaimana sih kita dapat Z tabel ini? Ada caranya. Mungkin kalau misalnya kalian lihat di bukunya itu ada template banget ya. Karena mungkin karena yang dipakai cuma 0,01 sama 0,05 gitu ya. Makanya Z tabelnya itu udah ada template-nya sendiri. Kalian bisa lihat itu ada di halaman berapa ya, saya lupa. Bentar. Ada di halaman, coba saya cek dulu. Ada di halaman, nah ada di halaman 9.16. Kalian bisa lihat sendiri nilai kritis dengan uji sisi kiri untuk alfa 0,05 ya, itu min 1,645. Nah sebenarnya plus minus ya, itu kurang lebih. Kenapa kok bisa beda yang satu sisi sama yang dua sisi? Padahal alfanya sama, itu bisa saya jelaskan di sini. Kita back to modul 8 karena lampirannya ini ada di modul 8. Harusnya kenapa nggak dijadiin satu aja ya lampirannya di bagian belakang gitu kan. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita lihat dulu tabelnya ya. Jadi hati-hati. Untuk 0,05 itu yang dimaksud ya. Itu kita lihat dulu tabelnya. Kita punya tabel yang dimana tabelnya itu adalah dari si tengah ke sini ya. Sedangkan nah ini alasan kenapa saya lebih suka pakai tabel yang dari ujung kiri ataupun pakai ujung kanan, karena itu jauh lebih enak. Karena gini, untuk di bagian tolak H0 sendiri ya, itu adalah berdasarkan nilai hasil Z-nya gitu loh. Jadi gini, misalnya nih untuk tolak H0 berarti kan gini ya. Coba kalian cari aja deh misalnya gini. Nah jadi gini, kalau misalnya untuk yang alfanya 0,01 gitu ya, kalau alfanya 0,01 that means berarti suksesnya atau percayanya tuh 99% atau 0,99 kan gitu ya. Nah tapi karena berhubung kita pakai tabel yang dari tengah, maka tingkat suksesnya ini jangan pakai yang 0,99, melainkan kalian harus kurang ini dengan 0,5, jadinya adalah 0,49. Nah nanti kalian cari nih nilai Z yang berapa yang kalau jawabannya tuh 0,49 gitu ya. Nah ya udah 0,49 ya. Nah gini, 0,49 kalian cari nih di tabel sini nih. 0,49 tuh ada di mana? Oke kita cari. Nah 0,49 itu ada jatuh di angka sini nih ya kan, ada di antara 2,32 sama 2,33 ya. Kalian nanti tinggal lihat tabelnya sendiri, ini ada di 2,32 sama 2,33. Nah sekarang gitu ya, pakai yang mana? Nah kalau misalnya sebenarnya ini mungkin bisa pakai pertengahan ya, mungkin 2,32 berapa. Cuman karena berhubung
0,4901 sama 0,4898 ini lebih dekat 0,49-nya dari 0, yang dari yang ini nih 0,4901, makanya kita pakai 2,33. Oh, berarti gitu ya, berarti Z tabelnya itu adalah 2,33. Cara bacanya begitu. Ya makanya emang beda. Kalau misalnya kita pakai tabel yang dari ujung, ya misalnya pakai tabel yang dari ujung, kalian bisa pakai yang bagian atasnya aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai tabel yang dari tengah, jangan lupa dikurang dengan 0,5. So emang ada plus minusnya sebenarnya gitu ya. Jadi kalian pakai nilai Z tabel ya, yang 0,49 itu Z tabelnya kan adalah yang min 2,33 kan. Gitu. Yang kalau misalnya Z-nya min 2,33 tuh hasilnya adalah 0,49. Ya sebenarnya itu kan 2,33 nih. Ya cuman kan kalau dari kiri ke kanan sama dari kanan ke kiri kan sama aja tuh. Ya udah. Kalau dari tengah ke kanan supaya dapat 0,49 itu adalah 2,33. Berarti karena berhubung di sini kita bahas yang namanya mungkin satu sisi atau dua sisi, kita nggak tahu. Yang pasti kalau misalnya min 1,67 ini kan katanya di sini kan min 2,33 nih. Ya, berarti di sini dianggap bahwa pakai yang sisi kiri. Gitu. Kalau pakai sisi kanan pasti pakainya 2,33, pakai yang versi plusnya. Begitu juga kalau misalnya kita pakai Z0, alfa sama dengan 0,05. Berarti suksesnya atau tingkat kepercayaan kita itu adalah sebesar 0,95. Yang artinya berarti kalau misalnya kita mau pakai tabel yang mulai dari tengah, berarti kita harus pakai yang 0,45. Nah, coba kita cari nih 0,45 dari tabel yang tadi. 0,45 itu jatuh di bagian sini nih. 1,6. Kan gini ya. Ada di 1,64 sama 1,65. Nah, tapi karena berhubung 0,45 ini ternyata beda sama bedanya nih antara kita pakai 1,64 atau pakai 1,65 ya. Jadi ternyata untuk ini itu ada di Z tabel yang dimana jawabannya antara 1,64 sama 1,65. Berarti kita pakai pertengahan aja, yaitu adalah min 1,645. Makanya kalau misalnya biasanya kalau kita belajar statistik itu biasanya ini nanti template nih. Kalau misalnya gitu ya, pakai satu sisi gitu ya. Satu sisi nih misalnya, tapi dengan syarat alfanya segini. Gitu loh. Jadi nggak usah ribet-ribet banget atau nggak usah mikir-mikir banget cara bacanya kayak gini, takutnya mungkin takut salah. Cuman yang pasti adalah kalau berdasarkan metode atau tabel distribusi normal yang dipakai di buku ini yang statistik ekonomi SPA 4123, bacanya dari tengah ya. Ya udah, berarti ternyata ketemulah ya Z tabelnya itu gimana cara bacanya. Soalnya gini, kadang ada beberapa yang emang misalnya pakainya mungkin 0,1 misalnya. Oke, kalau misalnya 0,1 berarti suksesnya itu adalah 0,9 ya, 0,9 persis. Berarti kalau kita kurangkan dengan 0,5 berarti yang kita pakai adalah 0,4. Sekarang kita baca tabelnya. Kalau 0,4 berarti Z tabelnya berapa sih? Kan gitu ya. 0,4. 0,4 itu adalah 1, ini ya. Ada di antara 1,128 atau 1,29. Tapi ternyata jaraknya lebih dekat ke yang 1,28. Makanya dari sini berarti untuk yang 0,4 Z tabelnya ini adalah plus minus 1,28 gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, karena ini kita bahasnya one tail aja ya, berarti ya kasusnya ini adalah one tail. Karena kalau misalnya two tail nanti beda lagi cara bacanya.
Makanya untuk di ini ya, nanti aja sekaligus saya jelasin aja. Oke. So kita hapus untuk nomor satunya. Nah, karena di nomor 2 ini kita butuh sesuatu yang panjang sekali. Karena emang ini benar-benar ngitung dari awal banget. Beda sama nomor 1 yang udah dikasih data jadinya. Tinggal kita jawab kira-kira terima atau tolak. Nah, kan gitu. Nah, nomor 2 nih. Kita punya informasi bahwa nilai rata-rata matematika siswa kelas 6, berarti mu-nya ya, mu-nya ini adalah 7,75. Terus habis itu ternyata standar deviasinya adalah 10 orang. Standar deviasinya 10. Terus habis itu jika seorang menerapkan metode baru, memberikan kuis, setelah diberikan kuis nilai rata-ratanya 36 orang siswa naik menjadi 78. Nilai Z-nya ini berapa sih? Nah, di sini untuk 78-nya itu adalah X bar-nya ya. X bar-nya itu 78. Terus kemudian untuk 36-nya itu adalah N. Oh, ternyata untuk soal nomor 2 ini cuma ditanyakan Z hitung ya, atau Z statistiknya. Ya udah, untuk menentukan Z hitung tinggal gampang, X bar dikurangkan dengan mu per sigma per akar N. Berarti Z hitungnya adalah 78 dikurang dengan 75 per 10 per akar 36. Jadinya 3 per 10 bagi 6. Jadinya adalah 3 kali 6 per 10. Jadi jawabannya adalah 1,8. Nah, di sini oke. Mungkin misalnya ditanyakan kira-kira apakah gitu ya. Berarti misalnya apakah ini enggak ada soal statistiknya lagi ya kan. Cuman nanya hitung Z tabelnya aja. Z hitungnya doang. Oke, sorry. Ternyata ada lanjutannya di soal nomor 3. Kesimpulan yang dapat ditarik oleh guru dari kasus nomor 2 di atas adalah gimana? Nah, jadi gini. Berarti nilai rata-rata ini berdasarkan yang standar deviasi ini adalah klaimnya. Ya, ingat. Kalau misalnya ada hubungan sama standar deviasinya itu adalah klaimnya. Jadi, ketika untuk membuat nomor 2 ini ingat step-stepnya dari hipotesis dulu ya. Berarti dari nomor 1 berarti H0-nya itu adalah mu sama dengan 75. Kan gitu. Terus kemudian untuk H1-nya karena katanya nih ternyata realnya naik. Berarti alternatifnya lebih besar. Berarti mu-nya itu lebih besar daripada 75. So berarti dari sini bisa dapat kita simpulkan dia ini adalah one tail dengan posisi adalah sisi kanan ya, atau right side atau right tail ya lebih tepatnya. Nah, ya udah nomor 2. Nomor 2 adalah hitung Z tabel. Hitung Z tabel. Hitung Z tabel. Nah, di sini kita nggak tahu nih alfanya berapa. Tapi di sini ada beberapa kondisi. Oke. Sekarang berarti ingat ya, ini kita pakai template aja ya. Jadi berdasarkan pakai template yang di buku, kalau misalnya alfanya 0,01 ya, untuk one tail ya, untuk one tail Z tabelnya itu sebesar ntar sini. Nah, ini nih ada ininya ya. Nah, ini nih. Ini saya kasih aja, ini berdasarkan yang di buku. Intinya ini plus minus. Yang 1,64 ini kalau one tail plus minus juga bisa. Ini plus minus juga. Bedanya adalah kalau untuk yang one tail, khusus untuk yang one tail, berarti kalau misalnya dia tandanya plus itu kalau misalnya right tail atau sisi kanan. Ya, right tail atau sisi kanan. Sedangkan kalau minus berarti left tail ya, alias sisi kiri yang dipakai. Berarti Z tabelnya adalah kalau misalnya 0,01 nih, berarti 2,33 ya. Tapi karena di sini kita pakai right, berarti pakainya plus. Plus 2,33. Terus kalau alfanya 0,05, berarti Z tabelnya ini sendiri adalah plus 1,64.
Kemudian ternyata setelah itu kita hitung hitung apa? Hitung Z statistik. Nah, dimana ternyata kita udah informasi bahwa dari soal nomor 2 kita udah hitung Z statistiknya, yaitu adalah ternyata jawabannya adalah 1,8. Ya udah, kita tarik kesimpulannya. Kesimpulannya ada dua. Kalau alfanya 0,01, maka kalau kita gambar set, terus sama kalau misalnya alfanya adalah 0,05, nah kan begini ya, set, berarti 2,33, 2,33 itu ada di sini ya, 2,33. Wait, bentar dulu, ini mungkin saya katasin dulu aja ya. 2,33. Terus kalau untuk yang 1,8 tuh pasti masih ada di 1,64 juga masih ada di sini. Nah, sekarang yang Z statistiknya ini adalah Z tabel ya. Ini Z tabel nih yang pakai warna orange. Sedangkan untuk Z statistik saya pakai warna merah. Di mana 1,8 itu ada di sini. Kalau berdasarkan yang 0,01, ya kan, 1,8 ada di sini. Sedangkan kalau yang di 0,05, 1,8-nya ada di sebelah kanan. Nah, berarti kesimpulannya apa yang dapat diambil? Kesimpulannya adalah untuk alfa 0,01, maka kesimpulannya adalah terima H0. Sedangkan untuk alfa 0,05 itu adalah tolak H0. Ingat ya, daerah sini yang di daerah kiri sama kanannya itu adalah daerah tolak H0. Ya, ini adalah daerah tolak H0. Ini adalah daerah tolak H0. Sedangkan di sebelah kirinya atau sisanya ya berarti bagian terima H0. Ya udah. Nah, berarti karena yang kalau di 0,05 merahnya ada di daerah yang warna biru, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Alias kalau misalnya saya ambil data lagi nih, kalau ternyata dia naik, ternyata mungkin lagi hoki atau lagi apa, sebenarnya untuk si H0-nya ini adalah sesuatu yang salah. Jadi rata-ratanya tuh bukan 75, rata-ratanya tuh 78 loh yang benar gitu. Tapi kalau untuk yang 0,01 alias errornya 1%, tetap nih benar 75, yang 78 itu mungkin ada salah ngitung. Itu loh jadi ceritanya ya. Kalau misalnya untuk yang 0,05 alias kepercayaan 5%, itu bohong tuh. Sorry, ini tolak ya, benar. Kalau tolak H0 berarti, itu bohong tuh, bukan 75. Yang benar tuh 78. Gitu loh. Jadi statement yang dari sekolahnya itu salah gitu. Tapi kalau untuk yang 0,01 statement dari sekolahnya benar. Gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau untuk two-tail, kenapa kok bisa 1,96 sama 2,58? Bedanya adalah gini. Kalau misalnya untuk Z tabel itu ya, jadi untuk terkait dengan Z tabel itu ngomongnya begini. Z tabel itu adalah nulisnya begini. Kalau untuk one tail, ini dengan asumsi saya pakai dari yang tengah ya gitu ya. Berarti ini adalah untuk one tail adalah Z alpha saja. Gitu ya. Atau mungkin lebih enaknya lagi berarti wait. Nah, ini kita pakai gini ya. Berarti 1 dikurang sama gimana ya? Sorry, wait. Berarti 1 dikurangkan dengan alfa, terus habis itu dikurang dengan 0,5 gitu ya. Nah, ya gini aja deh. 1 kurang alfa kurang 0,5. Nah, tapi kalau misalnya untuk two-tail, itu dia nggak cuman begitu, melainkan dia Z-nya adalah 1 dikurangkan dengan alfa per 2, baru dikurangkan dengan 0,5.
Makanya kalau misalnya pakai 0,05 gitu ya. Kalau untuk tutel ya, berarti ini kita bahas tutel dikit. Kalau misalnya untuk tutel yang kalau misalnya alfanya adalah 0,05, berarti suksesnya itu adalah 0,95. Kan gitu. Terus kita kurangkan dengan 0,5, berarti hasilnya adalah 0,45. Nah, ini berarti harusnya 0, bukan 0,45 berarti. Berarti untuk alfanya harusnya 0,05, berarti yang dipakai itu hasilnya adalah alfa sama dengan 0,025. Berarti suksesnya itu adalah 0,975. Kalau kita kurangkan dengan 0,5, maka hasilnya adalah 0,475. Dan kalau misalnya kalian cari berdasarkan tabel ya. Nah, kalian cari berdasarkan tabel 0,475 ya, 0,475 misalnya. 0,475 tuh ada di 0,475 itu persis banget 1,96 seperti itu ya. Jadi bedanya one tail sama two tail itu adalah untuk one tail, kalau untuk one tail alfanya nggak perlu dibagi dua, kalau two tail alfanya perlu dibagi dua. Dan ingat, untuk yang kasusnya harus dikurang 0,5 ini kalau misalnya tabel distribusi normal yang kita pakai adalah tabel distribusi yang bacanya dari tengah. Kalau bacanya dari ujung nggak perlu dikurangin 0,5. So remember ya, hati-hati. Oke, so nomor 3 dari sini terjawab ya. Untuk soal nomor 3 adalah menolak H0 untuk alfa yang 0,05 ya. Ini kayaknya ada salah informasi kayaknya ya. Entah, ini nomor 3 ini A oke, B oke ya. Karena untuk 0,05 ini menolak H0, sedangkan untuk yang 0,01 itu menerima H0. Tinggal tergantung nih pakainya yang mana alfanya. Kalau emang udah pasti ditentukan alfanya 0,05, maka jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kurang lebih untuk uji hipotesis itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Bikin dulu hipotesisnya, hitung tabelnya, hitung statistiknya, baru bandingkan, lalu simpulkan bakal menolak atau menerima ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita hapus untuk nomor 2 dan 3-nya ya. Ini terkait dengan Z statistik. Nah, sekarang kita akan masuk ke T statistik. Apa bedanya? Kalau bedanya itu adalah kalau untuk Z itu adalah untuk sampel yang lumayan gede gitu ya. Apa namanya? Kalau di bukunya itu ada penjelasannya, populasi terbatas sama populasi yang beginilah intinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk nilai T-nya? Nah, gini. Untuk nilai T statistik ya. Nah, untuk nomor 4 ini T-nya ternyata yang disuruh adalah nyari T tabel ya. Oke. Jadi untuk di T tabel katanya nih tabel distribusi T-nya ada di lampiran, cuman pas saya cek kok nggak ada gitu ya. Nah, jadi untuk mencari T tabel itu sebenarnya ada beberapa, cuman mungkin nanti akan saya share filenya aja. Nah, jadi kalau untuk apa namanya? Untuk T tabel di sini juga ada kok cara bacanya ya. Di sini nih ada nih tabel titik kritis alias T tabelnya. Di mana cara untuk baca T tabel itu beda sama kayak sama si apa namanya? Beda sama Z tabel. Kalau Z tabel itu kan modelnya adalah berdasarkan kira-kira langsung alfanya, yang dimana kombinasi alfanya itu adalah dari angka yang ada di sini ya kan. Kita ada ini sama ini, yang dimana ini sama ini digabung, sedangkan ini adalah sesuatu yang terpisah ya, dimana untuk di sini untuk tabel T-nya ini juga sama, mulainya dari paling pojok kiri biasanya makanya ya. Sayang di sini nggak dikasih tahu baca tabel T-nya itu dapat dari apa namanya, kurva tabel T-nya dapat dari yang dari mana. Cuman setahu saya kalau misalnya kurva tabel T itu biasanya dari apa namanya, dari ujung kiri biasanya atau dari ujung kanan gitu.
Nah, sedangkan kalau untuk di sini bacanya tuh ini harusnya sih dari ujung kiri ya atau ujung kanan. Cuman coba kita cek dulu. Jadi intinya di sini ada alfa sama DF. Nah, di mana untuk DF-nya sendiri ya. Mungkin ini saya geser dulu. Wait, bentar ya, saya gesernya dulu. Nah, untuk DF daripada tabel T ini, kalau misalnya one tail atau satu sisi berarti DF-nya itu sama dengan N kurang 1. Sedangkan kalau untuk two tail itu adalah DF-nya adalah N dikurangkan dengan 2. Nah, karena di sini kita anggap dia one tail, berarti dengan alfa yang 0,01 and then N-nya 23, berarti dari sini langsung kita jawab berarti DF-nya adalah 22. Makanya ini pada pengujian sisi kanan ya. Ya udah, makanya ini ngambilnya dari paling kanan ataupun paling kiri sama aja. Ini dari ujung ya, ingat ya, ini bacanya dari paling ujung. Apa namanya? Untuk apa namanya? Wait. Mungkin ini saya gedein gini aja kali ya. Yang DF-nya 22, terus alfanya tadi berapa? 0,1 ya, berarti. Nah, bentar. Alfa 0,1-nya nih, alfa 0,1 pakai yang di awal nih ya, yang paling kiri nih. Kita cari DF23, DF-nya 22. Nah, untuk yang 0,1 ya, untuk alfa 0,1, kemudian untuk DF-nya adalah 22, maka jawabannya adalah 1,3217 ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai T tabelnya adalah 1,321 bla bla bla, sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi jangan langsung pakai yang 23 ya. Nah, karena kalau misalnya kalian pakai yang 23, jawabannya itu yang 1,319, yang jawabannya yang C ya. So, hati-hati untuk perhitungan daripada DF-nya sendiri. Jadi selain tabel Z ya, tabel T, tabel chi-square biasanya, atau tabel F itu biasanya ada DF-nya sendiri ya. Oke, untuk nomor 5 ini terkait dengan statistiknya. Tapi yang ditanya adalah terkait dengan T tabel saja. Nah, ini ternyata kita punya informasi bahwa jika seseorang menjadi 80 dengan standar deviasi, berarti ini ingat ya, lebih kecil berarti S-nya ini 12, terus kemudian ini N-nya adalah 16, kemudian X bar-nya 7, mu-nya atau mungkin X bar-nya ya, mu-nya ini 75, sedangkan X bar-nya adalah 80. Berarti untuk T statistik atau T hitung, nah, itu berarti sama dengan 80 dikurangkan dengan 75 per S12 per akar 16. Berarti T hitungnya adalah 5 per 12 per 4. Jawabannya adalah 5 per 3, yang jawabannya adalah 1,67. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Karena di sini kenapa kok pasti positif? Kenapa? Karena yang mau di aktualnya ini naik. Sedangkan secara klaimnya dia 75, dan untuk yang realnya itu dia dinaik. Jadi atau alias berharapnya tuh bakal begitu loh gitu. Nah, terus kalau misalnya kira-kira bagaimana sih pengerjaannya kalau kita pakai tabel T seperti ini? Sebenarnya sama aja. Kita bikin dulu H0-nya ini adalah kita bikin uji hipotesisnya dulu. Mu-nya ini adalah 75. Sedangkan H1-nya ini adalah ketika mu-nya adalah gitu ya, adalah lebih besar daripada 75 karena kita maunya 80. Yang kedua adalah kita hitung T tabel. Di sini T tabelnya kita peroleh bahwa dengan N-nya 16, dan di sini kita berarti ini one tail ya, sisi kanan, berarti DF-nya di sini N kurang 1, berarti DF-nya adalah 15. Dan di sini kita pakai alfa 0,1 aja ya. Nah, jadi dengan alfa 0,1 dengan DF-nya adalah 15, kita cari T tabelnya berapa? Wait. DF-nya 16, 1,33 ya. Nah, 1,33.
Oke, ini 1,33. Terus kemudian yang ketiga kita pakai teh hitung atau alias tes statistik. Ternyata sudah diperoleh di nomor 5 ini adalah jawabannya 1,67. Ya udah, tahap keempatnya adalah kita bikin gambar grafiknya. Nah, ingat ya, karena ini sisi kanan, set. Nah, yang 1,33 ini itu di sebelah kanan sini, 1,33. Terus kemudian teh hitungnya itu ada di 1,67 di sini. Sehingga dapat disimpulkan apa? Ingat, mau uji statistik kayak gimana pun di bagian sini ini pasti bagian tolak H0. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kita menggunakan alfa 0,1 ya, dengan cerita seperti ini, maka dapat kita simpulkan adalah tolak H0 alias atau terima H1. Yang artinya berarti emang bener loh, rata-ratanya yang bener tuh 80 bukan 75. Jadi klaim dari asalnya itu salah. Yang bener adalah secara realnya itu loh, gitu ya. Nah, oke. So dengan begitu mungkin gini ya, kan untuk latihan tes formatifnya sendiri ini kan nggak ada spesifikasinya nih untuk statistik. Cuman setidaknya dengan begini kalian ada gambaran bagaimana sih penjelasan-penjelasan atau cara baca daripada si ini apa namanya untuk si siapa? Untuk uji T atau uji Z yang dimana kan ada tuh di depan-depannya ada beberapa contoh ya. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk contoh 9.8 nih kan begini nih. Nah, karena ini sama dengan lebih besar berarti pakai one tail kan. Nah, untuk one tail karena alfanya yang dipakai adalah nih, biasanya alfanya pasti dikasih tahu. Ya, alfanya adalah 0,05, itu ternyata 1,645, lalu kita bandingkan dan ingat ya, alfa yang 0,05 dan jawabannya 1,645 ini bacanya adalah terhitung udah intinya udah pasti ada di sini. Gitu ya. Nah, soalnya kalau misalnya kita hitung berdasarkan pakai Z tabel langsung yang ada di lampiran di modul ke-8 itu nggak bisa, nggak pas ya karena emang nggak ada. Terus kemudian kalau untuk yang ini 9.9 ini adalah two tail. Sebenarnya sama pengerjaannya. Jadi yang pertama adalah bikin hipotesisnya dulu. Terus kemudian uji T kritis atau uji T tabel. Ya, nilai kritis ini sama aja kayak nilai tabelnya. Dan ternyata kalau untuk tabel yang 0,01 gitu kan, alfanya 0,01 dan untuk sisi kiri dan kanan itu adalah min 2,58. Terus kemudian hitung Z statistik atau Z hitung. Ternyata ketemu min 1,76. Lalu buatlah kayak yang tadi saya bilang. Buat kurvanya dulu, pasang Z kritisnya atau T kritisnya atau Z tabelnya. Nah, ternyata tabelnya kan plus minus min 2,58. Set di sini nih plus minus min 2,58 dan ternyata min 1,76 itu ada di daerah dalamnya sini. Dan ingat karena di bagian kiri sama kanan ini adalah daerah tolak H0 alias kritis gitu ya. Berarti karena berhubung di bagian tengah ini adalah daerah yang menerima H0. Makanya benar nih sehingga H0 itu kita terima dan H1-nya kita tolak. Dan BTW ini daerah kritisnya ini panahnya harusnya di sebelah kanan sini ya. Ini salah naruh nih kayaknya. Nah, terus untuk pengolahan atau hipotesis dengan sampel yang lebih kecil. Nih. Untuk DF-nya atau DK-nya, tingkat kebebasan atau degree of freedom ya. Mungkin ini DK ini pakai bahasa Indonesia, derajat tingkat kebebasan. Kalau DF itu pakai versi bahasa Inggris, yaitu ada yang bahasa Inggrisnya atau singkatannya adalah degree of freedom. Kalau ini derajat kebebasan. Nah, ini juga sama. Untuk daerahnya ini bacanya dari paling kiri ya, dari paling kiri. Makanya saya nggak sukanya adalah ketika saya pakai tabel yang ada di modul 8 ini karena saya biasanya bacanya dari paling kiri, nggak yang dari tengah. Karena dari paling kiri itu
udah umum banget di statistik biasanya pakai itu gitu. Dan udah jauh lebih gampang dibandingin sama yang dari tengah gitu ya. Oke. Nah, sama nih. Kalau misalnya kalau misalnya di one tail di two tail kan untuk z table harus dibagi dua nih alfanya. Sama, t table juga di uji T juga begitu. Harus dibagi dua dulu. Nah, sekarang kalau misalnya T-nya dibagi dua dengan alfa yang sekian gitu ya. Cuman biasanya gini, kalau misalnya ketemu tabel yang ada double begini ya, yang biasanya alfanya ada dua ya. Kalau tadi kan kita pakai tabel yang ini itu alfanya cuma satu biji doang nih. Ini bahas untuk cuman satu sisi aja, one tail saja. Tapi kadang ada beberapa tabel yang bentukannya seperti ini nih, yang ada di modul kalian gambarnya. Ada yang langsung dikasih tahu kalau untuk alfanya satu sisinya tuh 0,05 gitu ya. Itu begini nih. Nah, karena berhubung, oke, kalau misalnya untuk yang dua sisi alfanya pakai 0,01, kalau kita bagi dua kan jadi 0,05 kan, 0,005 kan untuk yang satu sisi. Makanya di sini disamakan untuk yang satu sisi untuk alfanya 0,25, sedangkan untuk yang dua sisi itu alfanya yang 0,5. Jadi alfa satu sisi yang 0,25 ini sama aja kayak alfa dua sisi yang 0,5 gitu loh. Kemudian untuk DK-nya karena berhubung kita pakai satu sisi, ya udah. Terus sama di derajat kebebasan nih. Kalau misalnya alfanya 0,005 dengan derajat kebebasan 14, maka nilai T tabelnya adalah 2,977. Seperti itu. Nah, 2,977 itu hitungannya adalah dari sini ke sini. Dan dari sini nih berarti ini dari kanannya ini adalah daerah yang tolak H0. Ya. Makanya sebenarnya itu bacanya dari kiri ke kanan semua bacanya. Nggak ada yang dari kanan ke kiri. Ya. Oke, jadi yang misalnya 2,977 itu dari sini ke sini. Atau kalau min 2,977 ya berarti dari sini sampai ke sini. Nah, jadi contohnya ya kurang lebih seperti ini. Ini harusnya nih uji dua sisi ini harusnya N kurang 2 ya. Kalau berdasarkan informasi yang saya dapat. N dikurangkan dengan 2. Nah, ini coba ya. Kalau misalnya alfa 0,01 untuk dua sisi, berarti di tabel ini kita pakai 0,005 yang ini. Dengan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya 15 yang dipakai. 0,05 terus pakai yang 15, berarti jawabannya adalah 2,947. Ya, sesuai ya. Nih, 0,05 tarik ke sini, terus ini adalah yang 15 nih. 2,9467113. Jadi mungkin kalian bisa cek ulang lagi karena setahu saya kalau untuk yang satu sisi sama dua sisi itu derajat degree of freedom-nya beda. Kalau yang satu sisi itu kurang 1, kalau yang degree of freedom yang two tail itu N kurang 2. Itu setahu saya ya. Oke. Untuk kurang lebihnya sama sebenarnya untuk tes statistik, terus habis itu di T tabel, terus tes statistik atau T hitung, terus di plot di kurvanya. Oh, min 2,602 tuh di sini nih. Nah, yang kita hitung itu min 1,67 tuh ada di dalamnya. Ya udah, ini adalah tolak, ini adalah terima. Jadi, dari sini berarti kita bisa katakan min 1,67 ini karena ada di bagian sini, maka ini adalah bagian yang menerima H0. Makanya kalau kalian baca, ini kesimpulannya adalah tidak bisa menolak H0 alias menerima H0 ya. So, untuk itu mungkin dari sini ya, contoh dari soal-soal yang ini nih, mungkin bisa jadi gambaran kalian untuk memahami contoh-contoh soal yang ada di depan. Karena di sini saya nggak bahas materinya. So and then I think that's enough ya. Karena menurut saya itu cukup. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari modul 1 sampai modul ke-9. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at saweria.co ataupun via Kirius untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar.
Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan mata kuliah yang lain. See you. Bye bye.